Selamat datang sahabat flora dan fauna. Kali ini saya akan memperkenalkan lagi tanaman yang luar biasa yang mungkin sahabat flora dan fauna kenal. Sebelum saya perkenalkan, alangkah baiknya like video ini, komen, share, dan subscribe channel ini agar mendapatkan info menarik lainnya. Terima kasih. Apakah sahabat flora dan fauna tahu tanaman apa ini? Iya benar, ini adalah tanaman yang bernama kaktus. Apabila diminta menyebutkan contoh tanaman gurun, sebagian besar dari kita akan menjawab kaktus. Tumbuhan ikonik yang mampu hidup di daerah kering dan ekstrim ini memiliki bentuk unik, berduri-duri, tanpa daun layaknya pohon-pohon lainnya. Bentuk morfologi kaktus tersebut berpengaruh terhadap daya adaptasi untuk bertahan hidup di habitat yang panas dan jarang mendapatkan hujan. Tanaman ini juga kerap menjadi tumbuhan hias di rumah karena memiliki anatomi unik dan perawatan yang sangat mudah. Menurut sejarah, kaktus dipercaya telah ditemukan sebelum bangsa Eropa menemukan dunia baru. Akan tetapi detail informasi tersebut masih rancu dan dikatakan menghilang ketika terjadi penjajahan oleh Spanyol. Literatur ilmiah mengenai tumbuhan kaktus baru ditemukan kembali pada abad ke-16 dalam buku La Historia General y Natural de las Indias pada bab 16 tahun 1535. Pada buku yang ditulis oleh Hernández de Oviedo y Valdés tersebut menjelaskan bahwa kaktus adalah tanaman yang mempunyai duri khas dan buah yang unik. Tumbuhan liar berduri ini banyak tersebar di padang gurun Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Amerika Tengah. Sebaran kaktus ke Eropa pertama kali dibawa oleh ahli botani Swedia bernama Charles Linnaeus. Kaktus tersebut berjenis Melocetus yang diberi nama kaktos yang berarti tanaman liar. Tumbuhan ini memiliki ciri-ciri anatomi yang unik. Kaktus merupakan tanaman sukulen, yaitu jenis tanaman yang mampu menyimpan cadangan air di batang. Batangnya mampu menampung air dalam volume besar dan bentuk batangnya bervariasi. Batangnya juga berlapis lilin yang berfungsi melindungi dari panas matahari dan mempertebal kulit batang agar penguapan air dapat diminimalisir. Batang kaktus tersusun atas jaringan spons yang berguna untuk menampung dan menahan air. Ketika cuaca panas, batang akan mengkerut karena kadar air di dalamnya berkurang. Selain itu, kaktus juga memiliki batang berpori-pori. Saat hujan turun, batang akan mengembang dan kembali mengkerut jika kadar airnya turun. Agar dapat bertahan hidup di daerah yang kekurangan air, kaktus memiliki metabolisme yang berbeda dari tumbuhan lainnya. Tanaman ini membuka stomatanya ketika malam hari saat cuaca lebih dingin daripada siang hari yang panas. Ketika malam hari, kaktus akan menyerap CO2 dari udara dan menyimpannya di vakuola. Karbon dioksida tersebut akan digunakan ketika berfotosintesis pada siang hari. Duri kaktus merupakan karakteristik utama tumbuhan ini. Durinya merupakan bentuk modifikasi dari daun yang berguna untuk perlindungan dari herbivora. Untuk berkembang biak, kaktus bereproduksi melalui bunga yang tumbuh di bagian ketiak atau areola yang melekat serta tidak mempunyai tangkai bunga. Sistem perakaran kaktus dikatakan cukup rumit, mulai dari serabut, tunggang, dan bercabang. Selain itu, tumbuhan yang tumbuh kecil justru memiliki akar lebih besar dibanding kaktus yang lebih berukuran besar. Akarnya dapat mencapai panjang 2 meter yang berfungsi untuk menyerap air di dalam tanah. Namun pada umumnya, akar kaktus tidak lebih dari 10 cm karena akarnya memiliki keterbatasan tertentu. Berikut adalah beberapa fakta yang kami rangkum mengenai tumbuhan kaktus, yaitu 1. Kaktus terdiri dari 1750 spesies dan sebagian besar berasal dari Amerika. 2. Kaktus masuk ke dalam jenis Cactaceae. Jenis ini mempunyai 2000 varietas dengan karakteristik masing-masing. 3. Ukuran kaktus tergantung dari jenis spesiesnya. Kaktus dapat tumbuh mencapai 20 meter lebih dan berat lebih dari 2000 kg
berat tersebut dipengaruhi volume air yang ada dalam batangnya. 4. Bentuk kaktus dapat menyerupai pohon, berbentuk silinder, bulat atau bahkan tidak beraturan. Semakin unik bentuknya, maka semakin menarik minat untuk dikoleksi. 5. Warna kaktus bervariasi, seperti hijau, kebiru-biruan ataupun coklat hijau. 6. Berbeda dengan tumbuhan berdaun, pada umumnya, kaktus memiliki duri yang bertekstur kaku, ataupun lunak. Terkadang bentuknya lurus, namun tak jarang ada yang melengkung. Asal sahabat flora dan fauna tahu, bahwa sebagian jenis kaktus dapat berbuah. Bahkan, salah satu jenis buah yang paling banyak dicari saat Ramadan di Mesir. Kadang buah ini juga disebut pir berduri. Bentuk buah kaktus sekilas mirip buah naga. Untuk rasanya buah ini cenderung manis dan berair. Hanya saja, tidak semua rasanya ramah di lidah. Ada yang manis, asam, bahkan pahit. Buah yang masih hijau rasanya agak asam, tetapi yang merah sangat manis. Namun, Anda harus berhati-hati dengan bulu berdurinya yang dikenal dengan glochids. Glochids ini dapat menembus kulit dan menyebabkan iritasi. Maka Anda memerlukan sarung pelindung tangan saat membersihkan kulit buahnya. Setelah dibersihkan, Anda dapat mengupas kulit buahnya. Iris kulit memanjang di bagian atas buah. Lalu Anda dapat dengan mudah mengupas kulit buah menggunakan jari-jari Anda. Namun, bagian biji buah pir tidak bisa dikunyah. Sehingga Anda harus menyingkirkannya saat dimakan. Untuk isi kandungan buah pir berduri ini, kaya akan asam lemak esensial, antioksidan, dan karotenoid terutama buah yang merah. Tinggi serat, vitamin A, vitamin C, magnesium, kalsium, kalium, serta zat besi. Pada sebuah penelitian, buah ini dapat mengurangi kolesterol jahat. Dan kandungan pektin di dalamnya dapat menurunkan kebutuhan insulin pada penderita diabetes. Dan dalam kandungan kaktus, dapat menyembuhkan tumor, penawar racun dan detoksifikasi dan sebagainya. Dikarenakan kaktus mengandung senyawa tiramin dan hordenin. Bagi pecinta kaktus, mereka memanfaatkan tanaman ini untuk mempercantik ruangan. Bentuk kaktus yang simpel dan sederhana cocok bagi konsep urban yang tengah diminati. Untuk manfaat, bila mana kaktus kita jadikan sahabat di dalam ruangan adalah kaktus mampu menyerap polutan atau senyawa karbon volatile organik compounds VOC di udara yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Menurut penelitian yang dilakukan NASA, kaktus dapat menyerap radiasi EMF yang berasal dari gadget seperti layar komputer dan laptop, handphone HP, hingga televisi. Manfaat tanaman kaktus untuk rumah adalah mencegah penyakit yang menular melalui udara. Seperti virus flu, sebab kaktus punya fungsi sebagai pembersih udara, termasuk dari virus penyakit. Kaktus juga dikenal sebagai tanaman yang bisa menangkap polutan dan bakteri, sehingga turut mencegah penyakit. Namun, jika sudah terlanjur sakit, kehadiran kaktus bisa memulihkan Anda lebih cepat. Studi di Amerika menyebut bahwa orang sakit yang dirawat di ruangan dengan tanaman membutuhkan lebih sedikit obat penghilang rasa sakit dan mereda kecemasannya. Dengan begitu, bisa pulih lebih cepat. Mungkin Anda belum tahu kalau memelihara kaktus di rumah bisa menjaga kesehatan mental. Aktivitas memelihara kaktus bisa membuat Anda merasa bahagia. Sebab, cara memeliharanya mudah, tapi Anda tetap dapat kepuasan untuk merawatnya. Kepuasan tersebut bisa meningkatkan suasana hati dan menghilangkan stres. Hal ini memberi dampak positif terhadap kesehatan mental Anda. Manfaat tanaman kaktus untuk rumah yang tak kalah penting adalah bisa menjaga konsentrasi penghuni. Pasalnya, kehadiran kaktus menambah indah suasana rumah dan ruangan, sehingga memacu fokus. Saat konsentrasi terjaga, maka produktivitas pun bisa meningkat. Yang terakhir, kaktus dapat menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen di malam hari. Hal ini tentu bermanfaat untuk pernapasan manusia khususnya ketika tidur malam. Dengan oksigen yang cukup, tidur akan lebih berkualitas. Saat bangun pun, Anda bisa lebih segar dari biasanya. Gimana sahabat flora dan fauna? Apakah kalian berminat untuk menanam tanaman ini di dalam rumah untuk mendapatkan sejuta manfaat tersebut? Dan saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton sampai akhir.
dan sampai jumpa di video selanjutnya.